Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Rizky Munita. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul etika bisnis, yang dimana etika suatu pengetahuan ilmu yang dapat menentukan baik buruk, benar salahnya perilaku, sikap, akhlak seseorang. Sedangkan bisnis, kegiatan yang dimana seseorang atau sekelompok orang membuat suatu produk berupa barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Etika bisnis juga disebut suatu studi yang menentukan benar salahnya kebijakan, institut, dan perilaku dalam sebuah bisnis. Etika bisnis juga perilaku moral pebisnis atau standar etika yang berkaitan dengan tujuan dan manfaat keputusan bisnis. Ada tujuan etika bisnis. 1. Mendorong keadaan moral pebisnis. Yang kedua, memberikan batasan bagi para pebisnis untuk menjalankan pekerjaannya yang secara baik, yang ada unsur prinsip-prinsip jujur, adil, dan transparan di dalamnya. Terus yang terakhir ada contoh etika bisnis. Yang pertama, menyebutkan nama lengkap ketika bertemu dengan rekan kerja. Yang kedua, berdiri saat berkenalan, yang dimana sifat ini terlihat sopan dan terlihat terhormat bagi orang lain yang ditemui. Dan yang ketiga, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yang berjudul bentuk usaha dan syarat pendiriannya, yang dimana badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang melakukan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan mencari laba. Lalu badan usaha PS perusahaan, yang dimana badan usaha itu bentuk sebuah lembaga dan perusahaan itu bentuk sebuah tempat. Lalu ada bentuk badan usaha. Yang pertama ada state capital yang dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada BUMN, yang dimana sebagian besar atau keseluruhan modal usahanya dikuasai oleh pemerintah pusat. Dan yang kedua BUMD, yang dimana sebagian besar atau keseluruhan modal usahanya yang dikuasai oleh pemerintahan daerah, provinsi, atau kabupaten. Dan ada bentuk badan usaha. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, yang dimana usaha yang dimiliki ini dikelola atau dimodali secara langsung oleh orang pribadi, di mana resiko dan tanggung jawab itu ditanggung oleh pribadi yang menyelenggarakan usaha tersebut. Dan yang kedua ada firma, yang dimana firma ini sama dengan CP, namun perbedaan antara kedua itu sama-sama menjalankan usaha dan berhubungan secara hukum. Dan yang ketiga ada perseroan komanditer atau CP, yang dimana CP ini adalah usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih, yang terdiri dari sekutu aktif dan pasif. CP adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Baik, di sini ada ciri dan sifat CP, yang dimana sulit untuk menarik modal yang telah disetor, lalu mudah mendapatkan kredit pinjaman, dan ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan. Lalu ada perseroan terbatas atau PT, yang dimana badan usaha ini didirikan berasas hukum dengan perjanjian kegiatan usaha dan modal dasar yang terbagi dalam saham. PT tersebut adalah
suatu organisasi bisnis yang dimiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Lalu di sini ada ciri dan sifat PT yang dimana kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi. Lalu ada modal dan ukuran perusahaan besar. Lalu ada kelangsungan hidup perusahaan PT dan dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham. Lalu di sini ada mekanisme pendirian PT yang dimana untuk mendirikan PT harus dengan menggunakan akta resmi atau akta yang dibuat oleh notaris yang di dalamnya tercantum nama dari perseorangan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lainnya. Dan akte ini harus disahkan oleh Kemenhum dan HAM. Lalu ada izin pendirian PT yang dimana perseorangan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesulitan. Lalu di sini ada BUMN, yang dimana BUMN itu yang kita ketahui adalah badan usaha milik negara. Lalu di sini ada BUMN. BUMN tersebut adalah badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintahan pusat. Lalu di sini ada fungsi BUMN, yaitu sebagai penyedia barang, ekonomis, dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta. Lalu ada merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian dan sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak. Lalu di sini ada waralaba yang dimana sudah banyak sekali terdapat waralaba di Indonesia dengan berbagai macam jenis usaha yang ditawarkan. Adapun contohnya seperti minimarket, rumah makan, kafe, pendidikan, percetakan, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada waralaba asing dan domestik. Yang pertama ada franchisor atau pemberian waralaba, yang dimana badan usaha atau perorangan yang diberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan ciri khas usaha yang dimilikinya. Dan yang kedua ada franchise atau penerima waralaba, yang dimana badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak atas kekayaan intelektual tersebut. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.